Ini adalah contoh perhitungan time value of money anuitas. Jadi anuitas itu gimana teman-teman? Anuitas itu adalah serangkaian pembayaran tetap di interval waktu tertentu. Jadi ini contohnya kan pembayarannya itu tetap dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dari tadi kan kita ngitungnya kita bayar di tahun pertama 5 tahun lagi jadi berapa gitu ya. Beda. Jadi kalau sekarang kita ngitungnya itu setiap tahun kita terima uang gitu ya. Setiap tahun kita terima uang itu kalau di FV kan gimana, kalau di PV kan gimana. Sebelum kita masuk ke situ kita harus menjelaskan juga ada anuitas biasa ya. Anuitas biasa dan anuitas di muka. Lah kalau anuitas biasa itu yang dicontohkan di sini gitu ya. Jadi anuitas biasa itu di tiap akhir periode. Jadi setiap akhir periode kita ngitungnya katakanlah terimanya kalau tahun ini terimanya di Desember. Jadi dihitung di tahun 1 kena diskon gitu. Meanwhile kalau anuitasnya dibayar di muka itu di awal tiap periode misalnya dibayar tanggal 1 Januari. Jadi kan bedanya bisa setahun sendiri kan ya. Yang satu dibayar 31 Desember, yang satu dibayar 1 Januari. Jadi kalau kita ini kan yang tampil di bawah ini adalah anuitas biasa. Meanwhile kalau anuitas di muka itu digeserlah ke kiri. Jadi itu tahunnya tahun ke-0. Dan tahun pertama nggak kena diskon atau nggak kena perhitungan PV. Jadi PV tahun ke-0 itu adalah sama gitu. Jadi nggak kepotong gitu. Jadi ya gitulah tahun ke-0. Cuma ini contohnya emang seperti ini ya. Ini masih kepotong. Harusnya tahun ke-0 itu tidak kepotong itu. Nah, ini saya ambil contoh di perhitungan tabel kita lupakan anuitas biasa, anuitas di muka. Kita cuma ngelihat ini ada 5 tahun kita nerima uang. Oke. Kita anggap sentrumnya itu tahun pertama. Sehingga ketika kita menerima uang 1.000.000 di tahun pertama, maka PV tahun pertamanya itu sama karena kita melihat PV-nya dari tahun pertama. Oke. Jadi kalau kita nerima 1.000.000 di tahun ini, maka ya 1.000.000 yang kita terima. Kalau kita terima 1.000.000 di tahun depan, maka tidak 1.000.000 lagi, jadi 9.523 gitu. Di tahun ketiga kita nerima uang itu nggak 1.000.000, lebih rendah lagi 907. Ya, tahun keempat pun juga, tahun kelima juga gitu ya. Tahun kelima dia turun lagi, semakin turun semakin jauh. Future value juga kalau kita menerima 1.000.000 di tahun ini, kita taruh di tahun kelima nilainya berapa nih uang kita? Karena di asumsinya kita mendepositokan kan. Jadi tahun pertama kita deposito 4 tahun. 1.000.000-nya itu jadi 1.215. Minimal kalau tahun kedua kita terimanya lebih ke depan lagi. Di future value kan ke tahun kelima dia akan lebih rendah lagi. Biarpun lebih besar di tahun kedua karena depositonya tinggal 3 tahun. Tahun ketiga tinggal 2 tahun. Tahun keempat tinggal setahun. Tahun kelima depositonya tidak ada gitu. Kayak gitu ya. Lalu untuk itu kita harus ngerti juga perhitungan itu bisa aja kita minta di tahun ketiga gitu. Tahun ketiga tentu aja ada yang melihat itu sebagai future value, ada yang melihat itu sebagai present value. Rumusnya sih sama ya. Jadi misalnya ini di tahun ketiga kita terima uang 1.000.000, maka di tahun ketiga iya tetap 1.000.000 kan. Meanwhile kalau kita terimanya tahun kelima, di tahun ketiga itu uangnya keberapa? Misalnya di tahun kelima kita dapat 1.000.000. Di tahun kelima kita dapat 1.000.000. Di tahun ketiga itu nilainya jadi berapa? Ya itu tinggal 907.